Halo sahabat sehat, jumpa lagi di Karyadi Podcast, Sahabat Menuju Sehat. Perkenalkan, saya Anissa, host yang akan menemani sahabat sehat pada Karyadi Podcast kali ini dalam perbincangan mengenai nutrisi pada pandemi. Nah, seperti apa sih nutrisi yang benar di masa pandemi ini? Untuk menjawab itu semua, pada podcast kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Febe, spesialis gizi klinis. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi, serta juga sebagai staf pengajar di program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Halo, Dr. Febe. Halo, Dr. Anissa. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa menemani sahabat sehat dalam podcast kali ini ya. Kita akan membahas mengenai nutrisi di kala pandemi, Dr. Anissa. Iya dokter, pandemi ini sudah berjalan setahun lebih ya dok. Betul, sehingga mau tidak mau kita tetap harus beraktivitas di tengah pandemi ya dok. Betul. Nah, untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini, apa saja sih dok yang harus kita lakukan? Apakah ada peran khusus dari gizi klinis dalam menghadapi pandemi ini dok? Iya, baik. Jadi selama pandemi yang hampir 2 tahun berjalan ini, kita semua tentu saja harus beradaptasi ya, baik dari cara hidup, cara kita beraktivitas, cara kita makan dan lain-lain. Tapi sayangnya mitos yang beredar di masyarakat ini seringkali keliru begitu. Nah, nanti saat podcast ini akan kita bahas ya Dr. Anissa ya. Jadi gizi itu berperan penting. Jadi kalau kita asupan gizinya baik, tentu saja daya tahan tubuh kita akan baik. Nah, kalau daya tahan tubuh kita baik, maka kekuatan kita dalam menghadapi paparan infeksi dari luar termasuk virus COVID-19 ini tentu saja juga akan lebih baik, begitu Dr. Anissa. Oke dokter. Nah, saat ini di luar tuh kan banyak sekali info yang beredar mengenai pola makan yang tepat ya dok. Ada Betul. juga yang bilang kalau makan yang bagus selama pandemi ini adalah makan saja yang banyak. Makan apa saja supaya tubuhnya kuat. Nah, statement ini benar atau tidak ya dok? Ya, jadi banyak beredar selama pandemi ini, pokoknya jangan diet dulu, makan yang banyak supaya daya tahan tubuh kita jadi lebih sehat atau lebih kuat. Harapannya dengan makan banyak itu jadi daya tahan tubuhnya kuat gitu ya. Ternyata sayang sekali tidak benar Dr. Anissa, apalagi kalau yang dimakan itu tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Kebetulan makanan-makanan yang tersedia di sekitar kita zaman sekarang seringnya tinggi karbohidrat simpleks, tinggi karbohidrat sederhana, tinggi lemak jenuh. Nah, itu kalau dimakan terus-menerus dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, sayangnya akan meningkatkan berat badan. Pernah nggak Dr. Anissa akhir-akhir ini ketemu teman kok saat pandemi ini jadi lebih gemuk? Iya, banyak sekali. Nah, jadi naik berat badan mungkin 5, 8 atau mungkin 10 kilo. Ini jadi tidak baik Dr. Anissa, karena kalau nanti berat badannya naik, sayangnya daya tahan tubuhnya malah turun. Jadi justru lebih rentan untuk terpapar penyakit, begitu Dr. Anissa. Oh begitu ya dok. Nah, saya juga sering dengar nih dok, kalau obesitas itu merupakan faktor yang bisa menyebabkan orang lebih mudah terkena COVID-19. Kemudian juga katanya menjadi pemberat juga nih dok kalau sudah positif COVID-19. Betul tidak ya dok? Betul sekali. Jadi di era pandemi ini sudah banyak penelitian karena sudah berjalan cukup lama ya di berbagai belahan dunia yang meneliti bahwa ternyata jika kita kelebihan berat badan atau bahasanya obesitas ya, lebih gemuk, begitu jika terkena COVID-19 maka risiko untuk mengalami gejala yang lebih berat itu lebih besar, dan risiko opnam di rumah sakit dan mendapatkan perawatan yang lebih intensif lebih besar. Jadi misalnya ada yang seseorang gemuk, seseorang tidak gemuk, sama-sama terinfeksi virus corona ini, mungkin bisa jadi yang gemuk ini opnam di rumah sakit, sedangkan yang tidak gemuk cukup isolasi mandiri di rumah. Jadi itu sampai sebegitu bedanya. Gitu Dr. Kenapa Anissa. ya dok bisa begitu? Padahal kan kita taunya kalau lebih gemuk itu berarti lebih kuat gitu dok. Ya, itulah. Jadi ternyata kalau gemuk itu dalam arti fatnya banyak, lemaknya banyak, kadar lemaknya banyak. Nah, ini justru akan menumpulkan sistem imunitas kita. Jadi fungsi sel-sel daya tahan tubuhnya itu lebih rendah daripada yang berat badannya ideal. Begitu Dr. Anissa.
Oh begitu ya dok. Kemudian bagaimana dok caranya supaya kita bisa terhindar dari kegemukan ini? Padahal selama pandemi ini kan kita lebih sering melakukan segalanya secara online, sehingga aktivitas fisik kita juga jadi berkurang nih dok. Nah, seperti yang kita tahu kalau aktivitas fisiknya berkurang, itu menjadi penyebab seseorang jadi kegemukan. Nah, jadi kita harus bagaimana ya dok? Ya, jadi mau tidak mau memang kita harus mengubah ini kebiasaan karena sudah biasa online selama 2 tahun ini semuanya daring, kita banyak duduk ya di depan gadget, di depan TV, di depan komputer, depan laptop. Nah, ditambah dengan pola makan yang katanya biar imun makan yang banyak. Nah, duet maut ini akan menjadikan seseorang itu jadi nambah berat badannya. Jadi kita mau tidak mau harus memodifikasi 2 faktor ini. Yang pertama, asupan makannya harus dijaga. Yang kedua, aktivitas fisiknya harus kita modifikasi, jangan terlalu sedenter. Sedenter itu artinya tidak melakukan apa-apa. Begitu dokter Anissa. Oke. Lalu bagaimana dok pola makan yang baik selama pandemi ini? Jadi pola makan yang baik itu harus, istilah populernya adalah gizi seimbang. Kenapa seimbang atau balance diet? Artinya semua yang kita butuhkan harus ada. Jadi zat gizi makro itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, itu semua harus kita dapatkan. Jadi tetap kalau orang Indonesia tentu saja makan nasi tetap boleh, tapi jumlahnya harus jangan terlalu banyak. Kemudian sumber lemak yang baik macam-macam, tapi tidak boleh dari lemak yang jahat. Lemak yang jahat itu makanan yang digoreng, mentega, butter dan lain-lain. Kemudian sumber lauk sebagai protein. Jadi dari ikan, daging, tahu, tempe, ayam tetap harus dimakan. Nah, porsinya dan cara pengolahannya harus tepat. Kemudian mikronutrien, vitamin dan mineral kita harus peroleh untuk antioksidan. Didapatnya dari buah dan sayur yang berlimpah di Indonesia sebetulnya. Begitu dokter Anissa. Oh gitu ya dok. Kemudian seberapa banyak ya dok kita harus makan masing-masing dari jenis makanan itu? Misalnya kita harus makan lauknya seperti apa, sayurnya seberapa banyak gitu dok? Jadi porsi setiap orang sebetulnya berbeda-beda. Jadi antara satu dan lain tentu saja berbeda, tapi pada umumnya kita tetap harus mengkonsumsi misalnya 1 piring itu ya ada di pustaka buku-buku itu namanya piringku. Jadi piringnya itu ada asupan karbohidrat nasi atau bisa digantikan jagung, singkong atau roti gandum dan lain-lain. Kemudian lauknya ikan, telur, tahu, tempe, daging, ayam yang jangan digoreng, jangan terlalu sering digoreng atau goreng tepung. Kemudian sayur tiap kali makan harus ada. Kemudian kan kita ada jam snack ya dokter Anissa ya, kadang antara makan pagi dan makan siang itu lapar, jadi kita butuh cemilan istilahnya. Nah, cemilannya sebisa mungkin buah supaya kita terpenuhi asupan antioksidan, vitamin dan mineralnya. Gitu dokter Anissa. Jadi harus selalu ada sayur dan buah ya dok? Betul sekali. Oke. Seberapa penting sih dok serat itu dalam pola makan kita? Kenapa harus selalu ada sayur dan buah itu dok? Ya, jadi sayur dan buah itu kan sumber yang sangat baik untuk vitamin dan mineral. Jadi kita butuhkan itu supaya sel-sel imun dan daya tahan tubuh kita itu bekerja secara optimal begitu. Tapi selain itu kita harus tahu bahwa serat ini merupakan salah satu faktor yang menjaga kesehatan saluran cerna. Nah, apa keuntungannya kalau kesehatan saluran cerna kita peroleh? Nah, saluran cerna yang sehat itu akan mewujudkan daya tahan tubuh yang kuat. Jadi usus itu ternyata adalah organ imunitas terbesar kita. Jadi kita harus jaga supaya saluran cerna itu sehat. Salah satunya adalah konsumsi serat. Begitu dokter Anissa. Oke. Kalau begitu cara masaknya harus bagaimana ya dok? Kan kita sering dengar di diet populer itu kalau cara masak yang sehat itu harus tawar, tidak pakai garam, kemudian harus direbus-rebus saja atau dikukus-kukus saja. Nah, mana sih dok yang benar? Ya, jadi memang saat kita rekomendasikan kepada teman-teman kita misalnya, ayo kurangi makanan yang digoreng, goreng tepung, biasanya bingung. Berarti harus direbus ya. Langsung bayangannya tuh makannya sangat tidak enak dan sangat tidak bikin semangat makan. Nah, padahal itu keliru. Di zaman seperti ini, sosial media sangat mudah diakses, banyak sekali resep-resep yang sehat, dokter Anissa. Jadi gizinya kita dapat, tapi dengan cara pengolahan makanannya tuh yang bagus. Nah, macam-macam, bisa dipanggang, kemudian bisa dipepes, bisa juga sup atau tumisan atau dibakar dan lain-lain. Jadi tidak berarti
makan sehat itu tidak enak. Itu harus diingat terlebih dahulu. Kemudian bumbu-bumbu juga kita kan sarankan jangan terlalu banyak garam, gula, begitu ya, karena garam akan menjadi faktor risiko misalnya hipertensi kalau yang sudah ada tekanan darah tinggi. Kemudian juga penggunaan gula yang berlebih juga akan menambahkan kalori. Nah, bagaimana padahal kita kalau masak seringkali bumbunya garam, gula, merica. Nah, Indonesia itu punya rempah-rempah yang sangat melimpah, Dokter Anissa ya. Kita punya kunyit, punya kemiri, punya ketumbar, cabai dan lain-lain yang bisa kita pakai dalam memasak. Jadi kita bisa pakai bumbu yang banyak itu, ternyata mereka itu juga punya fungsi imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Jadi kita bisa tetap makan enak, tapi benefit atau manfaatnya kita dapatkan. Oh gitu, jadi makan enak tuh nggak harus tawar ya dok? Betul sekali, Oke, makan enak juga bisa sehat selama Betul. mengikuti pola yang sudah dokter jelaskan tadi. Iya betul, Dokter Anissa. Lalu kita perlu tidak ya dok makan atau mengkonsumsi suplemen setelah kita makan semua itu dok? Ya, jadi suplemen ini memang baru tren ya di kala pandemi, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk suplemennya lengkap. Nah, sebetulnya itu harus sesuai kebutuhan, Dokter Anissa. Yang pertama kita lihat kondisi dari orang per orang. Ada memang yang misalnya tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan yang tinggi paparan, itu tentu saja berbeda kebutuhan antioksidan dan vitamin mineralnya dengan kita-kita yang mungkin di rumah sudah membatasi aktivitas hanya untuk mencegah saja. Beda lagi dengan pasien yang memang dirawat dan ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu dosisnya berbeda-beda. Tetapi jika kita mencegah saja, kita sudah makan seperti tadi, karbohidrat lengkap, proteinnya baik, sumber lemaknya baik, kemudian juga buah dan sayurnya cukup. Konsumsi sayur tiap kali makan, buah 2 kali sehari, itu ternyata kalau dirangkum nih, dihitung, ternyata cukup loh Dokter Anissa, sesuai dengan angka yang direkomendasikan. Jadi tidak selalu orang itu membutuhkan suplemen. Nah, kalau mau yakin nih, pengen tahu saya sebenarnya butuh suplemen apa tidak, bisa konsultasi ke dokter. Begitu Dokter Anissa. Oke, jadi yang penting adalah makan sehat dan aktivitas fisik ya dok. Nah, kemudian tadi kan aktivitas fisik itu penting, sedangkan orang ini selama pandemi takut dok untuk keluar rumah. Nah, jadi kita harus olahraga yang seperti apa ya dok selama pandemi ini yang masih bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjaga kesehatan itu dok? Iya, jadi pola makan itu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas fisik Dokter Anissa untuk mewujudkan berat badan ideal, daya tahan tubuh yang baik gitu. Nah, sejak pandemi ini kan orang takut keluar rumah ya, mungkin ke pusat kebugaran juga tutup, dibatasi, kemudian juga kalau ke gedung olahraga juga takut bertemu orang lain. Tapi jangan khawatir, di kala pandemi ini justru marak-maraknya tutorial-tutorial yang bisa diakses secara online. Olahraga apa saja ada dan bisa dilakukan di rumah. Jadi kita hanya pakai sepatu olahraga, kemudian kita tayangkan tutorialnya, kita bisa berolahraga di rumah bersama seluruh keluarga. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak berolahraga. Oke. Gitu Dokter Anissa. Jadi sebenarnya kalau kita sudah makan yang baik sesuai dengan anjuran dari Dokter Febe, kemudian juga olahraga, nah kita bisa terhindar dari kegemukan selama pandemi ini. Betul begitu ya dok? Betul. Jadi selain sudah makan sehat, aktivitas fisiknya baik, imunitas kita kuat, terhindar dari infeksi apapun itu, tidak hanya COVID-19 dan juga bonusnya berat badannya ideal. Berat badan ideal juga terhindar dari penyakit-penyakit yang lain. Kalau berat badan kita ideal itu tidak hanya terhindar dari infeksi virus ya Dokter Anissa, tapi kita tahu ada penyakit-penyakit metabolik namanya ya, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, juga ada penyakit-penyakit lain yang mengintai yang lebih menakutkan, itu stroke dan jantung dan lain-lain. Itu semua terhindar kalau berat badan kita bisa ideal, begitu Dokter Anissa. Oke, jadi sebenarnya kita tuh mendapat manfaat yang jauh lebih besar dari Betul sekedar sekali. terhindar dari COVID-19 ini ya dok? Iya Dokter Anissa. Oke, tapi ya dok, kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur obesitas, nah harus bagaimana nih dok? Kan tadi obesitas itu terkait dengan risiko terpapar COVID-19 yang lebih tinggi, kemudian juga menjadi pemberat pada orang yang sudah terkena COVID-19.
Nah, bagaimana dok untuk orang-orang yang sudah kegemukan ini? Apakah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi punya klinik khusus atau program khusus untuk orang-orang yang obesitas, dok? Ya, begini Dokter Anissa, kebetulan di RSUP Dr. Karyadi ini, sahabat sehat, kita punya klinik Gardenia. Jadi klinik Gardenia ini adalah sebuah klinik estetik terpadu yang di dalamnya itu ditangani oleh banyak disiplin ilmu. Ada dokter spesialis kulit dan kelamin, ada dokter spesialis gizi klinik, ada dokter gigi, ada dokter spesialis bedah plastik yang semuanya akan bekerja sama untuk menjadikan sahabat sehat ini sehat dan penampilannya menarik. Oke. Dan kebetulan konsepnya ini one stop service Dokter Anissa. Jadi bayangannya kita kan kalau ke rumah sakit itu biasanya apa sih Dokter Anissa, malas antri ya, Iya, malas betul. antri. Nah, tetapi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi ini one stop service klinik Gardenia ini. Jadi langsung daftar di situ, dilayani di situ, obat di situ. Nah, obatnya di situ. Jadi praktis sekali, tidak harus kemana-mana. Daftar, dilayani, dapat obat, jika perlu pulang. Oke, berarti praktis sekali ya dok di situ ya Dokter dok. Anissa, betul. Kemudian nanti akan dilakukan apa dok terhadap orang yang obesitas itu? Nah, kalau kita mendapatkan pasien obesitas ya dengan keluhan ingin menurunkan berat badan, memang kita akan melakukan pertama-tama anamnesis ya, kita gali dulu bagaimana kebiasaan makan dan lain-lain. Tapi yang berbeda dari klinik Gardenia ini adalah kita punya alat canggih, namanya BIA, Body Impedance Analyzer. Ini adalah alat untuk mengukur komposisi tubuh. Jadi misal Dokter Anissa nih berat badan 50 kilo, kita mau tahu 50 kilo itu terdiri dari apa saja, otot, lemak, tulang, atau yang lain-lain. Jadi kita mau tahu sehat nggak ini, karena tentu saja kalau lemaknya berlebih tidak sehat. Oke, nah bedanya apa dok BIA yang ada di klinik Gardenia itu dengan yang sering kita jumpai di pusat kebugaran gitu dok? Iya, memang ya banyak ya alat BIA ini, spesifikasinya ada banyak, tapi yang kita miliki di RSUP Dr. Karyadi di klinik Gardenia ini adalah alat yang hospital grade. Jadi alatnya ini lebih akurat, kemudian multi frekuensi, jadi hasilnya dari waktu ke waktu itu lebih bisa dilihat perbedaannya. Oh, kalau Begitu, sudah Dokter canggih Anissa. begitu berarti mahal dong ya dok? Nah, ternyata canggih belum berarti mahal ya, sangat terjangkau biayanya. Bisa langsung menghubungi klinik Gardenia untuk bikin janji dan appointment, bisa kita periksa langsung. Oh gitu. Nah kalau misalnya saya pengen periksa ya dok ya, ada persiapan khusus nggak dok yang harus saya lakukan? Iya, tidak ada Dokter Anissa, tidak seperti cek darah ya yang harus puasa atau dan lain-lain. BIA ini langsung bisa dikerjakan. Kemudian butuh waktu berapa lama ya dok? Nah, pemeriksaan BIA ini butuhnya hanya 20 detik. 20 detik saja? Ya, Oh 20 cepat detik, ya dok? iya, sudah keluar hasilnya, langsung dicetak, langsung diberikan kepada pasien. Jadi tidak harus menunggu lama begitu Iya, ya, dok? betul, praktis sekali. Oke, berarti kalau misalnya di klinik tersebut kita masih bisa konsultasi dengan dokter gizi juga gitu? Ya, kebetulan saat dilakukan pemeriksaan BIA, hasilnya keluar seperti rapot itu ya, Dokter Anissa, kita bisa lihat lemak berapa, otot berapa, selama ini bagaimana. Nah, kemudian hasilnya akan dijelaskan oleh dokter spesialis gizi klinik. Kemudian what to do next-nya juga akan dijelaskan. Apakah harus mengurangi asupan apa, menambah asupan apa, latihan yang direkomendasikan bagaimana, begitu. Wah, menarik sekali ya dok. Semoga sahabat Karyadi juga bisa mendapat manfaat dari podcast kali ini ya dok. Amin. Terima kasih banyak ya dokter Febel Sama-sama, Dokter atas Anissa. penjelasan yang sangat lengkap, juga sangat menarik. Terima kasih juga kepada sahabat sehat yang sudah mengikuti podcast kali ini. Jangan lupa ya, tetap ikuti protokol kesehatan dengan 5M. Dan jangan lupa juga follow sosial media Rumah Sakit Dr. Karyadi. Karena sahabat sehat bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak dan sangat lengkap di sosial media Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kami pamit undur diri, saya Dr. Anissa. Saya Dokter Febe, Salam sehat, Karyadi, bangga melayani.